Di video sebelumnya kita diperlihatkan sang Raja Iblis Pelto dikejutkan dengan sebuah info mengenai Tungku Abadi, yang dimana Tungku Abadi merupakan sumber energi kota Shinjuku dan yang menjadi bahan bakarnya yaitu para makhluk abadi. Dalam artian para makhluk abadi dijadikan sebagai kayu bakar. Saat ini Pelto benar-benar dibuat panik karena tidak dapat menghubungi Machina. Apalagi Machina merupakan salah satu incaran Markus untuk dijadikan sebagai kayu bakar Tungku Abadi. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har, 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 rau, rau, rau. Ya, diceritakanlah peristiwa bagaimana Machina mengalami penyerangan. Sebelum sergapan terjadi, Machina kebingungan mau masak apa untuk si bos tersayangnya. Alex sebagai asisten memberitahukan bahwa masakan apapun akan terasa nikmat jika dibuat dengan bumbu cinta dan rasa ridho lillahi ta'ala. Lalu terdengarlah bunyi bel, lantas Machina segera membuka pintu. Begitu tahu yang datang adalah Markus. Ya, tanpa ragu Machina menyerang Markus. Dan sebelum melanjutkan penyerangan, Machina menonaktifkan familinya supaya tidak diretas oleh si Markus. Lalu terjadilah duel di antara kedua mantan bawahan sang Raja Iblis. Ya, Machina nampak unggul berhasil menghilangkan satu lengan si Markus. Namun itu percuma karena Markus dengan mudah memulihkan diri. Lantas Markus melancarkan serangan balik. Sayangnya Markus tidak bisa menembus pelindung yang diciptakan Machina. Di dalam kabut yang dipicu oleh bom sihir dari Markus, tiba-tiba muncul serangan dari asistennya. Untungnya Machina sudah mempersiapkan sihir ilusi untuk menghindar karena ia tahu Markus tidak datang sendirian. Namun ketika Machina akan menyerang balik, tiba-tiba sihirnya tidak bisa digunakan. Alhasil Machina terkena sodokan dari Kinohara. Ternyata sebelumnya Markus telah meng-shutdown familia milik Machina, sehingga Machina tidak bisa mengaktifkan sihirnya. Usai mengalahkan target, Kinohara memarahi bosnya yang suka bermain-main. Sebab mestinya mereka dapat melumpuhkan target dengan cepat. Parahnya lagi, Kinohara nyaris mati di tangan Machina. Mendengar keluhan asistennya, Markus meminta maaf. Habisnya kalau tidak mengusili si Machina, dirinya itu tidak akan tenang. Setelah itu, perhatian Markus tertuju pada Machina yang tengah sekarat. Melihat kondisi Machina yang terkapar tidak berdaya, membuat Markus jadi sagne. Lalu Markus mengeluarkan guyonan kalau Machina itu bukan tipenya. Namun menyaksikan mantan bawahan Raja Iblis dipecundangi olehnya, Markus jadi terpesona. Bedir. Kemudian Machina heran mengapa bisa familianya diacak-acak oleh si Markus. Apalagi familia yang Machina pakai merupakan tipe standalone. Lantas Markus menjelaskan kalau familianya bertipe advance. Jadi familia Markus bisa mengakses backdoor. Terlebih lagi struktur familianya memiliki backdoor bawaan. Otomatis sebagai direktur IHMI, Markus bisa menutup familia seseorang secara paksa. Meski dinonaktifkan, bisa dikatakan tidak ada familia yang bisa mengalahkan familianya Markus. Apalagi orang yang tidak memakai familia sudah dipastikan tidak akan mungkin menang darinya. Melihat kegilaan seorang Markus yang haus akan kekuasaan dan nama besar, membuat Machina penasaran sebenarnya apa tujuan sejati seorang Markus. Sambil tertawa, Markus menegaskan bahwa dia ingin menjadi Raja Iblis yang sesungguhnya. Di era baru ini, Markus akan membuang cara kuno. Memang semestinya di zaman serba canggih, Raja Iblis harus menguasai teknologi. Karena kalau bisa mengendalikan teknologi, sudah pasti mampu menguasai dunia. Makanya Markus ingin menjadi satu-satunya Raja Iblis, dan Pelto yang sekarang tidak layak disebut Raja Iblis. Dalam kondisi tidak sanggup bergerak, Machina cuma bisa menitikkan air mata karena dia sudah tidak bisa lagi melayani sang raja. Karena Machina saat ini akan dijadikan sebagai kayu bakar untuk proyek Tungku Abadi.
Tak lama kemudian, Pelto telah tiba di depan kontrakannya yang sudah hancur. Melihat stick game membuat Pelto teringat sosok Machina yang selama ini menghiasi keseharian Pelto. Pelto yang melamun disadarkan oleh Takahashi. Lalu Takahashi mengatakan bahwa Pelto tidak perlu cemas karena dia bisa melacak kondisi yang ada di TKP, yakni memanfaatkan drone yang berterbangan di area sekitar. Demi melancarkan aksi penghackerannya, Takahashi mengaktifkan bakatnya yaitu Logging Man. Sambil mengakumulasi software, Takahashi menjelaskan cara kerjanya pada Pelto, yaitu dengan menyuntikkan program virus atau malware ke drone sehingga dapat mengakses situs perusahaan. Dan hasilnya terlihatlah bagaimana asal muasal kontrakan Machina dihancurkan. Selain itu, Pelto juga menyaksikan dalang dari kerusakan dan penculikan Machina. Menurut gambar, Marcus telah membawa Machina ke area terlarang yaitu Aether Reactor. Ternyata benar dugaan Takahashi bahwa Machina akan dijadikan kayu bakar. Sesudah mendapatkan informasi, Pelto ingin segera menolong Machina. Namun Takahashi tidak mengizinkan Pelto menyusup ke tempat musuh sendirian. Apalagi Aether Reactor merupakan kawasan penting Shinjuku. Pastinya banyak pasukan Magigir di sana. Teringatlah Pelto dengan sosok di zaman ini yang bisa membantunya menghadapi Marcus, yaitu mantan pahlawan Gram. Pelto, sang Raja Iblis, membuang rasa malunya, menunjukkan sikap permohonan pada Gram. Hal itu mengejutkan Gram. Tak disangka Raja Iblis yang pernah meluluh lantahkan dunia bersujud dan memohon pertolongan. Setelah mendengar bagaimana kota Shinjuku berdiri, Gram jadi memahami sumber kegelisahan selama ini. Lagian sungguh ironis orang yang pernah membunuh keluarga, kerabat, dan orang-orangnya malah meminta bantuan Gram. Sayangnya proyek Tungku Keabadian merupakan jantung kota Shinjuku, yang dimana terdapat puluhan juta warga yang berada di dalam naungannya. Dengan kata lain, menolong satu orang dan mengorbankan kepentingan masyarakat Shinjuku merupakan tindakan yang egois. Makanya Gram menanyakan pantaskah Pelto diberi pertolongan. Kemudian secara lantang Pelto menegaskan bukan cuma Machina yang akan dia lindungi, tapi seluruh warga Shinjuku juga menjadi prioritasnya. Sebab dirinya sebagai Raja Iblis lah yang akan menguasai Shinjuku dan akan mencari solusi bagaimana caranya mengatasi problema kota. Mendengar hal itu, Gram menyambut kerjasama dengan Pelto, apalagi hanya Pelto yang masih memanggilnya sebagai pahlawan. Meskipun demikian, Gram mengingatkan uluran yang dia berikan karena ingin menyelamatkan seorang warga yang diculik. Lalu atas arahan dari Takahashi, pihak Pelto masuk melalui jalur bawah tanah dungeon. Untuk mengetahui situasi dalam dungeon, Gram memakai bakat yang sering digunakan saat menjadi petualang. Menggunakan kemampuan itu, Gram bisa mengakumulasi dinding dan tanah dungeon menjadi sebuah peta. Cara instan yang digunakan Gram membuat Pelto protes sebagai pembuat dungeon. Gara-gara itu terjadilah percecokan di antara mereka berdua. Sebagai pembuat, Pelto merasa tidak dihargai akan jerih payahnya yang telah mendesain sedemikian rupa sebuah dungeon. Sementara Gram menggerutu bahwa Pelto harusnya melihat dari sisi petualang juga. Kalau para petualang itu memiliki kesulitan ketika menyusuri dungeon, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa hampir mati. Duh, malah berantem. Udah bang, biarin aja bang, biar pada gelut bang. Berisik lu, ini masalahnya Machina. Kalau Machina mati, gue nggak akan lanjut anime ini. Bener bang, selamatin Machina bang. Iya makanya. Sontaklah Takahashi memarahi mereka berdua yang kayak bocil. Alhasil keduanya agak sedikit akur, tidak debat lagi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Karena mau tahu sejauh mana perkembangan, Takahashi mengintip sistem navigasi IHMI. Untuk itu Takahashi meminta pihak Pelto sedikit mengulur waktu sampai dia menyelesaikan sistemnya. Namun Takahashi sedikit ragu bisa berhasil atau tidaknya dia meretas sistem perusahaan besar. Karena baru kali ini Takahashi melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Sebagai Raja Iblis yang berjaya selama ratusan tahun, Pelto memberikan pujian pada Takahashi bahwa Takahashi adalah orang yang hebat dan Pelto sangat mengandalkan Takahashi. Sekian lama berjalan, mereka hampir mendekati lokasi tujuan. Sayangnya Aether Reactor yang begitu banyak mengganggu fungsi komunikasi, sehingga terputuslah jalur pembicaraan antara Pelto dan Takahashi. Lalu tiba-tiba Gram berkata bahwa di mata Gram, Pelto itu yang sekarang jauh lebih kuat. Ucapan Gram dianggap sindiran oleh Pelto. Namun Gram memang beneran memuji Pelto yang melindungi pengikutnya. Bisa dikatakan jika Pelto yang sekarang berhadapan dengan Gram waktu itu, mungkin kemenangan berada di pihak Raja Iblis. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat tujuan. Kehadiran Pelto dan Gram langsung mendapat sambutan dari Kinohara. お仕事する必要がありそうだ。
Sementara itu, Machina yang baru terbangun dari pingsannya begitu muak melihat bebenguk si Markus yang pikas sebelun. Ohayou gozaimasu. Ya, secara bangganya Markus memberitahukan hal yang disembunyikan selama ini dari khalayak ramai. Berhubung Machina akan dijadikan sebagai kayu bakar tungku abadi, Markus membocorkan semua informasi. Dari bacotan Markus, Machina jadi mengetahui bahwa dia sedang berada di jantung kota Shinjuku, tepatnya di bawah reaktor ether. Disitulah tungku abadi yang merupakan fasilitas ritual pengolahan ether disembunyikan. Tungku abadi adalah teknik yang mengubah jiwa makhluk abadi menjadi ether. Ether yang dihasilkan akan masuk ke dalam ether reaktor. Setelah itu, ether reaktor memproses kumpulan ether yang diubah ke dalam bentuk mana dan listrik kota Shinjuku. Kabar tersebut mengejutkan Machina mengenai kalimat tungku abadi yang dikatakan oleh Markus, mengingatkan Machina pada kedua temannya. Sehingga Machina yakin Ornaret dan Pamlock telah dikorbankan menjadi kayu bakar tungku abadi. Mendengar kedua nama itu disebutkan, Markus memperlihatkan raut sumringahnya. Betapa bergunanya pihak Ornaret dikala menjalani peran sebagai bahan bakar. Emosi Machina mengeluarkan kekuatan yang sungguh besar. Sayangnya perisai Markus lebih kuat dari kemarahan si cantik. Lalu Markus mengungkapkan tentang Zeno si pedang karma yang telah dia jadikan sebagai bahan bakar pertama tungku abadi. Luapan amukan Machina yang berduka temannya dikorbankan semakin memberi hiburan pada Markus. Ya, makhluk abadi merupakan makhluk yang tidak bisa mati. Tapi kalau makhluk abadi dimasukkan ke dalam tungku, saluran spiritual mereka terbakar berdampak sampai ke fisiknya. Mendengar jeritan-jeritan para makhluk abadi yang diproses dalam tungku begitu menyenangkan bagi Markus. Dan kini giliran Machina yang akan diubah ke dalam mode bahan bakar agar listrik Shinjuku terus menerangi semua warganya. Kimitsu Hoji no tame ni mo, anata mo 6 makou no 1人持つでしょう。 Kembali pada pertemuan antara Kinohara dan dua pria luar biasa. Sebelumnya Kinohara memang ditugaskan untuk menghalangi Pelto yang kemungkinan bertandang ke markas mereka. Tapi tidak disangka prediksi tuannya benar. Kagetnya lagi, Raja Iblis malah berkolaborasi dengan pahlawan. Namanya yang masih diingat membuat Gram merasa terhormat. Meskipun Gram tidak sehebat dulu, tapi dia masih mampu mengayunkan pedangnya. Makanya Gram siap menjadi lawan tempur Kinohara dan menyerahkan penyelamatan Machina pada Pelto. Sebelum melangkah pergi, Pelto meminta Gram berhati-hati karena teknik pedang Kinohara setara milik Zeno si pedang karma. Mengetahui hal itu, Gram semakin berani sebab dikala berayun pedang dengan almarhum Zeno, Gram adalah pemenangnya. Pelto pun mengakui bahwa Gram memanglah pendekar pedang terkuat di All Night. Mendengar hal itu, Kinohara memperingatkan bahwa Gram adalah era lama alias player old yang tidak akan mungkin bisa menang melawan player baru di era modern. Ya, melihat ada peluang terbuka lebar, Pelto segera mengambil kesempatan melewati sisi Kinohara. Dan Kinohara tidak bisa menghentikan langkah Pelto sebab dia dihadang oleh Gram. Lalu Kinohara unjuk gigi untuk membuktikan bahwa generasi baru sepertinya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang kuno semacam Gram. Apalagi di era modern sekarang ini yang namanya pahlawan sudah tidak dibutuhkan. Yoroi? Ya, Kinohara menunjukkan Magigir terbaru besutan perusahaan kebanggaan dia dan tuannya, yakni Magigir Zero Base generasi kelima. Kinohara mempresentasikan Magigir yang tengah dia kenakan merupakan Magigir versi yang paling baru dan lebih mantul dari Magigir tipe sebelumnya. Bahkan cara kerjanya diberitahukan oleh Kinohara dengan sukarela. Sehingga diketahuilah bahwa pengaktifkan Zero Base sama seperti pemanggilan senjata yang didatangkan dari sebuah katalis. Tampaklah bergetar pedang milik Gram seperti merasakan kekuatan pedang Kinohara. Namun Gram sendiri tidak gentar menghadapi lesatan sergapan yang dilayangkan Kinohara sambil ngebacot perihal produk terbaru IHMI. Sambil menahan serangan dari Kinohara, Gram cuma mengingatkan kalau dia tidak tertarik memiliki Magigir tipe baru. Menurut Gram, yang namanya pertandingan tidak penting periode jadul atau baru, karena yang paling utama adalah siapa yang menang. Merasa kesal, Kinohara ingin membuktikan bahwa dialah yang akan menjadi pemenang, sehingga Kinohara mengeluarkan pedang halilintarnya. Namun sayangnya jurus kuat tersebut berhasil ditangkis oleh Gram. Gram mengakui zaman ini serba canggih, teknologi dapat memajukan teknik pertempuran, tapi Gram tidak akan kalah dari kemajuan zaman.
Kemudian Gram berhasil menghempaskan Kinohara. Dari situlah Gram menyadari betapa kokohnya jirah magigir yang dikenakan oleh Kinohara. Setelah memperhatikan gaya pertarungan Kinohara, Gram kini menyadari untuk mengaktifkan sihir pedang Kinohara, yaitu harus disarungkan. Pengetahuan yang dimiliki Gram memperoleh pujian dari Kinohara. Menurut Kinohara, Gram memang layak mendapatkan julukan pahlawan veteran. Lalu Kinohara memberitahukan seperti itulah cara kerja teknik pedang terhunus. Namun Kinohara menjamin percuma saja memahami jurusnya, belum tentu Gram mampu mengalahkan dia. Secara pedenya, Kinohara meyakini bahwa kemenangan berada dalam genggamannya. Berhubung Kinohara merasa lelah bicara, dia akan mengakhiri pertandingannya dengan sang pahlawan dan... 導けるでしょう。 Ya, kenyataannya pertarungan itu tidak semudah yang Kinohara bayangkan. Pertarungan yang dianggap remeh oleh Kinohara membuatnya lengah terkena serangan sihir. Dan untuk menghentikan pergerakan Kinohara, Gram menciptakan sihir pembeku lalu menghantamnya dengan sihir Firebolt. Ya, meskipun Kinohara masih bisa bertahan, bahkan mampu bertarung, namun tetap saja Kinohara menerima kerusakan cukup parah dari magigirnya. Kemudian Gram menceritakan bahwa serangan yang barusan dia lancarkan, dia pelajari dari manuver seseorang di 500 tahun yang lalu. Gram tidak menyangka ternyata cara kuno masih bisa memojokkan prajurit yang mendapatkan pelatihan tempur modern. Ucapan Gram barusan sama saja menyinir Kinohara yang memuja era modern. Saking geramnya dipermalukan oleh orang yang dianggap kuno, Kinohara melesatkan serangan secara membabi buta. Namun gerakan kilat dari Kinohara ditangkis dengan mudah. Hal itu membuat Kinohara makin kesal. Tak tanggung-tanggung Kinohara mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu petir putih. Menurut Kinohara, tekniknya itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh pedang berkarat milik Gram. Namun Kinohara telah salah besar. Pedang Iksa Sorde bukanlah pedang tumpul. Lantas Gram melakukan pemanggilan senjata yang dimana Iksa Sorde kembali dalam kondisi utuh. Gram menegaskan bahwa Kinohara akan menyaksikan sebuah kekuatan yang mampu melenyapkan sang Raja Iblis meski tidak dalam kekuatan penuh dan... Ya, kekalahan yang menimpa Kinohara membuatnya bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Bagi Gram, pertanyaan itu tidaklah tepat. Harusnya yang ditanyakan itu, kenapa pahlawan lebih unggul? Dan jawabannya yaitu pengalaman tempur selama 500 tahun. Bisa dikatakan semua medan yang Gram lalui selama itu tidak boleh dianggap enteng. Kemudian Kinohara menyatakan keheranannya mengapa Gram tidak membantu Raja Iblis, apalagi si Markus kuatnya melebihi Kinohara. Mendengar ucapan Kinohara membuat Gram tertawa. Lalu Gram mengatakan bahwa Pelto datang ke singgasana musuh bukan tanpa persiapan. Selain itu, Pelto sangatlah kuat, tidak seperti yang Kinohara bayangkan. Gram menjamin hal itu sebagai pemenang duel antara dia dan sang Raja Iblis. Soalnya serangan terkuat Pelto sanggup memicu keputusasaan lawannya. Dan cuman Gram yang pernah melihat kekuatan terkuat Pelto. Bahkan selevel Markus saja tidak pernah menyaksikan kehebatan mantan tuannya. Setelah mengetahui info tersebut, Kinohara tidak membahas lagi tentang Pelto. Dan Kinohara menanyakan mengenai nasibnya. Gram menegaskan bahwa dia tidak akan mengincar nyawa Kinohara, karena tugas Gram hanya menghalangi Kinohara agar tidak mengganggu rencana Pelto. Lalu tiba-tiba muncul serangan bertubi-tubi menghujani Gram. Untungnya secepat kilat Gram memasang perisai. Lalu satu persatu kumpulan Magiagir generasi keempat datang menghampiri untuk melenyapkan mereka berdua. Sontak Gram berdiri dan siap melakukan tugasnya sebagai pahlawan. Sementara itu Machina akan segera dilempar ke dalam tungku abadi. Sebelum melemparnya, Markus memberikan salam perpisahan dan menyatakan bahwa dia akan membinasakan seluruh makhluk abadi dan Markus akan menjadi Raja Iblis yang sesungguhnya. Ya, ketika dijatuhkan ke dalam tungku abadi, Machina meminta maaf pada Pelto karena dirinya sudah tidak bisa menemani sang Raja Iblis. Machina berharap sang Raja Iblis bisa menjaga kesehatannya. Dan lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, Machina diselamatkan dengan cara yang sama oleh Pelto si ganteng kalem dari Chimeong. ベルトール様、愛しておりました。そなたの悪い癖だな。
進まない。天に来たぞ、マキナ。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah. Soalnya anime ini sangat menarik untuk kita simak sampai akhir bro. Ya pokoknya mah wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.